siang, salam sehat buat kita semua. Yahoo! Kami dari Rumah Sakit Pratama memberikan beberapa informasi kepada kita tentang perkembangan pasien yang telah kita isolasi di Rumah Sakit Pratama. Pertama, perkenalkan, saya Direktur Rumah Sakit Pratama, Dr. Wirman Elvianus Hazara, dan di samping kanan saya Bu Dr. Lambria, SPA, sebagai tim medis dari pihak kita atau dari pihak Rumah Sakit Pratama. Lebih lanjut tentang apa itu pedoman penanganan COVID-19 sesuai dengan yang diberikan oleh dari Kemenkes, pedoman yang revisi kelima, mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Dr. Lambria. Kepada dokter kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk saat ini perlu kami informasikan bahwasanya kita sudah menata laksana beberapa pasien di Rumah Sakit Pratama Nias Utara, dan penata laksanaan pasien-pasien tersebut kita laksanakan berdasarkan juknis terbaru seperti yang disampaikan oleh Dr. Wirman tadi, berdasarkan revisi kelima yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun beberapa perubahan yang mendasar pada juknis ini yang perlu kami sampaikan adalah diantaranya alur penata laksanaan pasien-pasien tersebut. Kami sampaikan pada kesempatan ini pada juknis revisi kelima, definisi operasional yang dikemukakan adalah untuk yang pertama kasus suspek, kedua kontak erat, ketiga kasus probable, kemudian yang terakhir kasus konfirmasi. Perlu kami jelaskan sedikit mengenai kasus suspek. Kasus suspek adalah kasus di mana seseorang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut dan ada riwayat perjalanan dari negara atau wilayah transmisi lokal COVID-19. Kemudian yang kedua, bisa juga kita nyatakan kasus suspek pada orang dengan salah satu gejala dan tanda ISPA dan riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19. Kemudian kriteria yang ketiga adalah kasus suspek dinyatakan pada orang dengan ISPA berat yang perlu perawatan rumah sakit tetapi tidak ada penyebab lain yang bisa menjelaskannya. Nah, pada kasus suspek di revisi 5 ini dinyatakan bahwa dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan RT-PCR. Dalam hal ini yang kita laksanakan adalah swab TCM di RSUD Gunung Sitoli. Kemudian kita klasifikasikan berdasarkan gejalanya, ringan, sedang, atau berat. Kita kelola, jika ringan kita isolasi mandiri. Isolasi mandiri bisa dilakukan di rumah atau di fasilitas kesehatan atau fasilitas umum yang sudah didedikasikan oleh daerah untuk menjadi tempat isolasi mandiri. Kemudian untuk yang klasifikasi sedang kita rawat di rumah sakit rujukan atau rumah sakit yang ditunjuk, dalam hal ini Rumah Sakit Pratama Nias Utara. Untuk yang berat kita rawat di rumah sakit rujukan, dalam hal ini di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Kemudian hasil swab akan menentukan apakah pasien kasus suspek tadi menjadi probable, menjadi konfirmasi jika hasil swab positif, atau discharge di mana sudah melakukan isolasi 10 hari ditambah dengan 3 hari bebas demam dan gejala ISPA, kemudian kita berikan pernyataan sudah selesai isolasi atau discharge. Kemudian yang kedua, kontak erat. Kontak erat adalah orang-orang dengan tanpa gejala tapi memiliki riwayat kontak dengan pasien yang sudah konfirmasi atau probable COVID-19. Pada kasus-kasus kontak erat dilakukan pemantauan selama 14 hari. Bagi petugas kesehatan dilakukan pemeriksaan swab
PCR segera setelah kasus dinyatakan konfirmasi. Dalam hal ini untuk kontak erat dilakukan karantina mandiri. Jadi bukan isolasi tapi karantina mandiri. Kemudian dari karantina mandiri ini kontak erat setelah melaksanakan karantina mandiri 14 hari bisa dinyatakan menjadi suspek jika ada gejala, menjadi konfirmasi jika tanpa gejala tapi hasil swab sudah ada, kemudian discharge jika sudah menyelesaikan keseluruhan rangkaian karantina mandiri. Kemudian yang ketiga kasus probable, yaitu kasus suspek dengan ISPA berat atau meninggal dengan gambaran klinis ke arah COVID-19, atau kasus probable dinyatakan jika tidak dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk PCR swab. Nah, pada kasus-kasus ini kita lakukan perawatan di rumah sakit rujukan. Kemudian kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi dinyatakan jika seseorang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium swab PCR. Kasus konfirmasi berdasarkan gejalanya dibagi menjadi yang pertama tanpa gejala, kedua gejala ringan, ketiga gejala sedang, keempat gejala berat. Untuk tanpa gejala dan gejala ringan dapat isolasi diri di rumah atau di fasilitas yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk gejala sedang dan berat dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Perlu kami beritahukan bahwa pada revisi kelima ini untuk pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan tidak dilakukan follow up atau pemeriksaan ulang TCM swab. Jadi setelah melalui 10 hari isolasi diri, kemudian terdapat 3 hari bebas demam dan gejala pernapasan, pasien-pasien tersebut dapat dinyatakan selesai isolasi dan dinyatakan sehat atau sembuh. Sebaliknya pada gejala berat dan kritis harus dilakukan follow up dengan swab ulang. Demikian kami sampaikan ringkasan manajemen berdasarkan revisi kelima. Untuk itu selanjutnya akan kami sampaikan informasi tentang pasien yang sudah menjalani isolasi dan juga tata laksana di Rumah Sakit Pratama Nias Utara. Pasien-pasien tersebut ada yang dikategorikan tadi gejala ringan, kemudian ada yang tanpa gejala. Berdasarkan kriteria tersebut dan merujuk pada juknis revisi kelima yang baru kami paparkan, oleh karena itu ketika selesai melakukan isolasi dan tata laksana, kemudian selanjutnya pasien-pasien tersebut tidak perlu dilakukan follow up atau swab ulang. Dengan demikian setelah selesai isolasi tersebut dan seluruh pasien kami nyatakan membaik keadaannya dan semakin sehat, oleh karena itu pasien-pasien tersebut boleh atau diperbolehkan untuk dipulangkan ke rumah masing-masing. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terkait dengan hal itu, kami dari pihak Rumah Sakit Pratama, pasien yang kami rawat saat ini ada 7 orang. Besok pasien yang pertama inisial CSN akan kita pulangkan sesuai dengan hasil atau sesuai dengan petunjuk teknis dari yang disampaikan oleh Dr. Labria, di mana pasien juga yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, keenam bersama-sama juga kita pulangkan. Dengan catatan pemulangan diatur jadwal tersendiri oleh pihak manajemen Rumah Sakit Pratama, di mana untuk menghindari kerumunan massa. Besok rencana akan kita pulangkan dan kita akan menghubungi keluarga dan disesuaikan dengan jadwal penjemputan dari keluarga. Mungkin itu beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Yahoo!